Halo, sahabat sehat. Pernah nggak sih kamu ngerasa hari itu belum dimulai sebelum seruput pertama kopi menyentuh bibirmu? Entah itu pagi hari sambil mengejar deadline, atau sore hari di antara riuh aktivitas, kopi seakan jadi sahabat yang tak tergantikan. Tapi, pernah nggak kamu mikir, apa jadinya kalau kamu minum kopi setiap hari? Apakah tubuh kita akan jadi lebih kuat, lebih segar, atau malah diam-diam menumpuk risiko kesehatan yang selama ini kita anggap sepele? Pertanyaan ini bukan cuma milik para pecinta kopi, tapi juga mereka yang baru mulai membangun kebiasaan, atau justru penasaran dari balik layar. Apa efek sebenarnya dari kopi jika dikonsumsi setiap hari? Kopi bukan lagi sekadar minuman. Sobat, ia adalah budaya. Di balik aromanya yang khas dan rasa pahit yang menggoda, tersembunyi campuran senyawa yang kompleks. Ada yang menyebutnya penyelamat pagi. Ada pula yang menyalahkan kopi atas malam-malam tanpa tidur. Jadi, sebenarnya siapa yang benar? Untuk bisa menjawabnya, kita perlu menyelami kopi lebih dalam. Bukan cuma dari sisi rasa, tapi juga dari sisi ilmiah, dari sudut pandang tubuh kita yang setiap hari menerima kafein dan senyawa lainnya. Karena meskipun satu cangkir kopi terlihat sederhana, tubuh kita meresponsnya dengan cara yang tidak sesederhana itu. Dan disinilah kita mulai petualangan kita. Dalam video ini, kita akan bahas semua yang perlu kamu tahu soal minum kopi setiap hari. Mulai dari kandungan dalam secangkir kopi, manfaatnya untuk kesehatan, risikonya jika dikonsumsi berlebihan, hingga siapa saja yang sebaiknya berhati-hati dengan minuman satu ini. Tapi tenang, kita gak akan menghakimi kamu yang suka kopi. Kita cuma ingin ngajak kamu untuk lebih bijak dan paham tentang apa yang masuk ke tubuhmu setiap hari. Karena seringkali, yang terlihat sederhana justru menyimpan dampak besar dalam jangka panjang. Oke, sebelum terlalu jauh, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kalau kamu selama ini cuma tahu kopi sebagai penghilang ngantuk, kamu akan kaget saat tahu betapa banyak hal tersembunyi di balik cairan gelap ini. Jadi, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sebenarnya isi dari secangkir kopi? Yuk, kita kupas kandungannya satu persatu. Mulai dari kafein, antioksidan, sampai senyawa-senyawa lain yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Karena dengan mengenal kandungannya, kamu akan lebih paham kenapa tubuhmu bisa bereaksi seperti itu setelah minum kopi. Sekilas, kopi memang cuma minuman hitam. Tapi kalau kita berhenti sebentar, melihatnya lebih dalam, ternyata satu cangkir kopi itu adalah campuran rumit dari ratusan senyawa kimia alami. Bukan sekadar air panas dan bubuk kopi. Di balik aroma khas dan rasa pahitnya yang tajam, tersembunyi komposisi biologis yang mempengaruhi otak, jantung, bahkan usus kita. Yang paling terkenal tentu saja, kafein. Kafein adalah senyawa psikoaktif alami yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat kamu menyeruput kopi, kafein langsung masuk ke aliran darah, melewati penghalang otak, dan mulai bekerja memblokir adenosin, zat kimia otak yang membuatmu merasa ngantuk. Itulah kenapa kita sering merasa lebih waspada dan berenergi setelah ngopi. Tapi kopi bukan cuma soal kafein. Di dalamnya juga ada antioksidan, seperti asam klorogenat. Ini penting karena antioksidan bekerja melawan radikal bebas, molekul tak stabil yang bisa merusak sel tubuh dan mempercepat proses penuaan atau penyakit. Menariknya, bagi banyak orang, kopi justru menjadi sumber antioksidan utama, bahkan lebih banyak dari buah atau sayur yang mereka konsumsi sehari-hari. Selain itu, ada juga senyawa lain seperti polifenol, niasin, vitamin B3, bahkan mineral seperti magnesium dan kalium. Meski jumlahnya kecil, kombinasi senyawa ini memberi efek berlapis pada tubuh, mulai dari metabolisme, peredaran darah, hingga suasana hati. Dan jangan lupakan asam-asam organik di dalamnya. Ini yang bikin kopi terasa berkarakter. Kadang asam, kadang ERT, kadang seperti ada aroma coklat atau rempah. Tapi bukan cuma soal rasa. Beberapa asam ini juga punya efek biologis. Misalnya, asam klorogenat tak hanya bersifat antioksidan tapi juga berperan dalam mengatur gula darah dan tekanan darah. Lalu, gimana tubuh merespon semua ini? Begitu kamu minum kopi, tubuh mulai bekerja. Dalam waktu 15-45 menit, kadar kafein di darah naik,
dan kamu mulai merasa lebih segar, fokus, dan siap menghadapi dunia. Tapi efeknya gak berhenti di sana. Kafein juga memicu pelepasan dopamin, hormon senang, yang bikin kita merasa nyaman. Makanya, ngopi sering jadi ritual emosional, bukan cuma untuk energi, tapi juga buat perasaan. Namun, seperti semua hal dalam hidup, reaksi tubuh terhadap kopi nggak sama bagi setiap orang. Ada yang cukup 1 cangkir langsung melek seharian. Ada juga yang bisa ngopi 2 gelas dan tetap ngantuk. Ini dipengaruhi oleh metabolisme, berat badan, hingga genetik. Bahkan ada gen yang membuat tubuh memproses kafein lebih lambat, dan ini bisa bikin efek kopi terasa lebih intens atau lebih lama. Menariknya lagi, otak kita bisa beradaptasi. Kalau kamu ngopi setiap hari dalam dosis yang sama, tubuh mulai terbiasa. Efek segarnya nggak lagi terasa seperti saat awal-awal. Ini bukan kecanduan dalam arti parah, tapi lebih ke bentuk toleransi tubuh terhadap stimulus yang sama. Dan di titik inilah, kita masuk ke perbincangan yang lebih luas. Apa dampaknya kalau kita menjadikan kopi sebagai kebiasaan harian? Kalau dari sisi kandungan, kopi terlihat menjanjikan, penuh antioksidan, mempercepat metabolisme, bahkan bisa bikin suasana hati jadi lebih baik. Tapi apakah minum kopi tiap hari itu benar-benar menguntungkan bagi kesehatan? Untuk bisa menjawabnya, kita perlu bahas dulu apa saja manfaat nyata yang bisa kamu dapatkan jika minum kopi secara rutin. Karena ternyata, selain mengusir kantuk, kopi juga punya potensi besar untuk menjaga otak dan tubuh tetap fit. Setelah kita tahu apa aja kandungan di dalam secangkir kopi, sekarang waktunya bicara soal dampaknya. Dan bukan sembarang dampak. Yang kita bahas ini adalah manfaat nyata yang bisa dirasakan tubuh kalau kamu minum kopi setiap hari, tentu dalam takaran yang tepat. Hal pertama yang sering paling terasa adalah peningkatan fokus dan konsentrasi. Bukan cuma sugesti, ini benar-benar terjadi di otak. Kafein bekerja dengan cara memblokir adenosin, zat kimia yang bikin kita lemas dan mengantuk. Begitu adenosin diblokir, sinyal otak jadi lebih aktif, dan kita merasa lebih siaga. Makanya banyak orang menjadikan kopi sebagai teman kerja atau starter pack sebelum mulai aktivitas berat. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin ngopi bisa punya kemampuan kognitif yang lebih baik, seperti daya ingat jangka pendek dan kecepatan berpikir yang meningkat. Tapi bukan cuma soal kerja otak. Kopi juga punya efek langsung pada energi fisik. Ini karena kafein meningkatkan kadar adrenalin, hormon yang membuat tubuh siap untuk beraksi. Jantung berdetak sedikit lebih cepat, aliran darah meningkat, dan otot pun jadi lebih responsif. Itulah kenapa atlet profesional kadang minum kopi sebelum latihan atau pertandingan. Efeknya bisa meningkatkan performa fisik hingga 11-12%, menurut riset-riset olahraga yang cukup kredibel. Gak heran kalau kopi dianggap sebagai suplemen alami paling mudah didapat. Selain itu, kopi juga memberi dorongan positif pada mood. Rasanya seperti ada klik kecil yang bikin hari lebih ringan. Ini karena kafein bisa merangsang pelepasan dopamin, hormon yang bikin kita merasa bahagia dan termotivasi. Buat sebagian orang, ini bukan cuma soal energi, tapi juga semacam penjaga kewarasan di tengah hari yang padat dan melelahkan. Efek ini bahkan cukup signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kopi cenderung memiliki risiko lebih rendah mengalami depresi. Bukan berarti kopi bisa menggantikan terapi atau pengobatan. Tentu saja tidak. Tapi sebagai pendukung mood harian, efeknya gak bisa diremehkan. Menariknya lagi, kopi juga bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Kafein memicu pembakaran lemak dengan cara merangsang sistem saraf pusat. Ini membuat tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi, terutama saat kamu dalam keadaan aktif. Bahkan dalam beberapa riset, kopi terbukti bisa meningkatkan pembakaran kalori harian sebanyak 3-11%, tergantung respons tubuh masing-masing. Jadi buat kamu yang sedang menjaga berat badan, secangkir kopi di pagi hari bisa jadi teman yang cukup membantu, selama gak dibarengin sama kue-kue manis tentunya. Lalu bagaimana dengan dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang? Ternyata,
manfaatnya gak berhenti di efek jangka pendek seperti fokus atau tenaga. Dalam bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke beberapa penyakit besar yang ternyata risikonya bisa ditekan dengan kebiasaan ngopi secara bijak. Dan di sini, kopi menunjukkan sisi yang mungkin belum banyak orang tahu. Karena saat diminum secara teratur dalam dosis yang wajar, kopi bukan cuma bikin melek atau semangat kerja. Ia bisa jadi pelindung alami terhadap kerusakan sel, gangguan otak, dan bahkan penyakit kronis tertentu. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana kopi bikin otak lebih fokus, tubuh lebih bertenaga, dan mood lebih stabil, sekarang waktunya masuk ranah yang lebih dalam, yaitu perlindungan tubuh terhadap penyakit jangka panjang. Dan disinilah kopi mulai menunjukkan sisi yang mungkin selama ini jarang disadari, perannya sebagai pelindung alami tubuh. Salah satu temuan paling menarik datang dari dunia neurologi. Beberapa studi besar menunjukkan bahwa orang yang rutin minum kopi dalam jumlah sedang punya risiko lebih rendah terkena penyakit Alzheimer dan Parkinson. Kedua penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan belum punya obat pasti. Tapi kopi, lewat kandungan kafein dan antioksidannya, terbukti mampu menjaga koneksi antar sel otak tetap aktif dan sehat. Bahkan pada penelitian jangka panjang terhadap ribuan orang lansia, ditemukan bahwa mereka yang mengonsumsi 2-3 cangkir kopi per hari punya risiko Alzheimer, hingga 65% lebih rendah dibanding yang tidak minum kopi sama sekali. Efek protektif ini diduga kuat berasal dari peran kafein dalam mencegah penumpukan plak beta amiloid, senyawa yang sering ditemukan di otak penderita Alzheimer. Lalu ada juga pengaruh kopi terhadap diabetes tipe 2. Penyakit ini sering dikaitkan dengan gaya hidup tidak sehat, kelebihan berat badan, dan resistensi insulin. Tapi, orang yang mengonsumsi kopi secara rutin terbukti memiliki sensitivitas insulin yang lebih baik. Studi dari Harvard bahkan menyebutkan bahwa tambahan 1 cangkir kopi per hari bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 9%. Dan ini berlaku baik untuk kopi berkafein maupun tanpa kafein, yang artinya kandungan lain seperti polifenol juga berperan penting. Efek ini makin kuat kalau kamu kombinasikan kopi dengan gaya hidup aktif dan pola makan yang seimbang. Kopi bukan obat, tapi bisa jadi bagian dari sistem pertahanan tubuh kamu kalau digunakan dengan bijak. Kita lanjut ke bagian tubuh yang sering jadi korban gaya hidup modern, hati. Organ yang bekerja non-stop ini ternyata cukup bersahabat dengan kopi. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi kopi bisa menurunkan risiko sirosis hati hingga 80%, terutama pada mereka yang minum 3-4 cangkir per hari. Bukan berarti kamu boleh hidup sembarangan lalu berharap kopi menyelamatkanmu. Tapi fakta bahwa kopi bisa mengurangi risiko kerusakan hati, bahkan kanker hati, adalah sesuatu yang gak bisa diabaikan. Dan ya, kopi juga punya kaitan dengan kesehatan jantung. Ini agak kontroversial karena ada anggapan bahwa kopi bisa bikin deg-degan. Tapi ternyata, dalam jumlah sedang, kopi justru menurunkan risiko stroke dan gagal jantung. Efek ini terutama terlihat pada mereka yang tidak punya riwayat hipertensi berat. Antioksidan dalam kopi membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, dan kafein dalam dosis wajar bisa memperbaiki sirkulasi darah. Jadi dari sisi kesehatan jangka panjang, kopi bisa dibilang bukan cuma aman, tapi juga berpotensi melindungi tubuh dari penyakit-penyakit kronis. Tentu saja semua ini kembali lagi pada jumlah dan cara minum. Karena di titik tertentu, yang tadinya bermanfaat bisa berubah jadi bumerang. Dan inilah yang perlu kita bahas selanjutnya. Karena pertanyaan besar yang sering muncul setelah tahu manfaat kopi adalah, kalau banyak manfaatnya, berarti makin banyak minum makin bagus dong. Nah, sayangnya gak sesimpel itu. Kopi itu nikmat. Udah terbukti punya manfaat. Tapi bukan berarti kita bebas ngopi seenaknya tanpa mikirin takaran. Di titik ini, kopi berubah dari sahabat jadi pemicu masalah. Karena apapun yang berlebihan, bahkan air putih sekalipun, tetap bisa jadi beban buat tubuh. Dan kopi nggak luput dari aturan ini. Banyak orang berpikir, kalau kopi bagus buat otak, buat hati, buat metabolisme, ya udahlah gas terus. Padahal tubuh kita bukan mesin yang bisa dipaksa jalan terus-terusan dengan kafein. Ada ambang batas alami yang kalau dilanggar, efek sampingnya bisa muncul, dan kadang gak langsung terasa, tapi ngumpet pelan-pelan. Menurut para ahli kesehatan,
konsumsi kafein yang dianggap aman untuk kebanyakan orang dewasa adalah sekitar 400 mg per hari. Kalau kita terjemahkan ke bentuk nyata, ini kira-kira setara dengan 3-4 cangkir kopi hitam ukuran sedang. Tapi itu angka rata-rata. Kenyataannya, setiap orang punya toleransi yang berbeda. Ada orang yang minum kopi jam 5 sore masih bisa tidur pulas jam 9 malam. Tapi ada juga yang minum kopi jam 10 pagi, dan malamnya masih gelisah muter-muter di kasur. Itulah kenapa penting banget untuk kenal tubuh sendiri. Dengarkan sinyalnya. Jangan paksain kebiasaan yang kelihatannya keren, tapi sebenarnya bikin tubuh lo kerja keras di belakang layar. Efek kafein itu gak cuma soal melek atau jantung deg-degan. Dosis tinggi bisa memicu kecemasan, gangguan lambung, ketegangan otot, bahkan peningkatan tekanan darah buat beberapa orang. Dan ini bukan teori. Banyak kasus insomnia kronis atau rasa lelah terus-menerus justru berakar dari konsumsi kopi yang berlebihan dan tidak disadari. Belum lagi, seringkali kopi diminum bukan dalam bentuk kopi murni. Ada gula tambahan, susu kental manis, whipped cream, bahkan sirup rasa yang mengubah satu cangkir kopi jadi bom kalori. Dalam kondisi seperti itu, bukan cuma kafeinnya yang berlebihan, tapi juga beban gula dan lemak jenuh yang ikut masuk. Lalu, bagaimana cara ngopi yang ideal? Yang pertama, atur waktu. Kalau kamu minum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur, sistem tubuh belum selesai memprosesnya, dan itu bisa ganggu kualitas tidur. Idealnya, konsumsi kopi dilakukan antara pagi hingga sore, dan sebaiknya berhenti minimal 6 jam sebelum tidur malam. Yang kedua, jaga jumlahnya. Kalau kamu sudah minum 2 cangkir di pagi hari dan merasa cukup segar, nggak perlu maksa tambah lagi cuma karena pengin. Tubuh tahu kapan cukup. Jangan sampai kamu kehilangan sensitivitas tubuh hanya karena ingin mempertahankan efek segar, yang sebenarnya cuma efek toleransi. Dan yang ketiga, pilih kopi yang bersih. Kopi hitam tanpa tambahan gula, susu, atau krimer sintetis adalah pilihan paling aman. Rasanya memang lebih pahit, tapi justru di situ letak kekuatan sejatinya. Antioksidannya lebih utuh, dan kamu tahu pasti apa yang masuk ke tubuhmu. Di balik semua itu, satu hal yang gak boleh dilupakan, kopi bukan jalan pintas. Jangan berharap kopi bisa jadi penyelamat buat kurang tidur, malas olahraga, atau pola makan berantakan. Kopi hanya akan bekerja maksimal kalau dipadukan dengan gaya hidup yang juga sehat. Nah, setelah tahu batas aman dan cara minum kopi yang benar, kita bisa masuk ke sisi yang sering gak enak dibahas. Apa yang terjadi kalau kamu terus-menerus melampaui batas itu? Apa risiko jangka pendek dan jangka panjang dari kebiasaan ngopi berlebihan? Efeknya gak cuma ke fisik, tapi juga mental. Tubuh itu cerdas. Dia tahu kapan harus jalan pelan, kapan harus berhenti, dan kapan cukup. Tapi seringkali, kita yang ngegas terus. Termasuk dalam urusan ngopi. Karena ketika 1 cangkir dirasa kurang, 2 cangkir jadi pembenaran. Dan saat 2 udah gak ngaruh, 3 atau 4 pun dianggap biasa. Disinilah, manfaat berubah jadi jebakan. Minum kopi dalam jumlah sedang memang membawa banyak keuntungan, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Tapi ketika dosisnya melewati batas, efek positif itu pelan-pelan kabur, diganti sama gejala yang justru mengganggu keseharian. Dan sayangnya, banyak orang gak sadar kalau keluhan yang mereka alami tiap hari bisa jadi akibat dari konsumsi kopi yang kebanyakan. Yang paling sering muncul adalah gangguan tidur. Kafein bukan cuma bikin mata melek, tapi juga menghambat produksi melatonin, hormon alami tubuh yang membantu kita merasa ngantuk dan masuk ke fase tidur nyenyak. Minum kopi terlalu sore, atau terlalu banyak, bikin otak tetap aktif bahkan saat tubuh udah kelelahan. Hasilnya, tidur jadi dangkal, gak pulas, bangun pun gak segar. Bahkan dalam jangka panjang, pola tidur yang kacau bisa berimbas ke sistem kekebalan, hormon, sampai suasana hati. Kamu mungkin merasa kuat karena bisa begadang sambil ngopi, tapi efeknya gak langsung. Tubuh itu seperti menyimpan tagihan, dan saat jatuh tempo, bayarnya gak pernah ringan. Selain itu, kopi juga bisa memicu kecemasan dan ketegangan saraf.
Bukan berarti setiap orang yang minum kopi pasti cemas. Tapi buat mereka yang punya kecenderungan ansius, atau yang sedang dalam tekanan tinggi, kafein bisa jadi pemantik. Tangan gemetar, detak jantung naik, sulit fokus, bahkan merasa panik tanpa alasan jelas. Semua itu bisa muncul dari jumlah kafein yang terlalu tinggi dalam tubuh. Yang gak kalah penting, lambung. Kopi itu asam. Dan saat dikonsumsi berlebihan, apalagi dalam keadaan perut kosong, ia bisa mengiritasi dinding lambung, memperparah gejala MAG, dan memicu naiknya asam lambung ke tenggorokan. Rasa terbakar di dada, perih di ulu hati, dan mual setelah ngopi bukan hal yang bisa disepelekan. Dan ini seringkali terjadi diam-diam. Diawali dari rasa gak nyaman, lalu jadi kebiasaan minum obat lambung, sampai akhirnya muncul ketergantungan yang sebenarnya bisa dicegah dengan mengurangi dosis kopi. Ada juga efek dehidrasi ringan. Meski kopi berbasis air, sifat diuretik kafein membuat tubuh membuang lebih banyak cairan lewat urin. Minum kopi tanpa cukup air putih bisa bikin kepala terasa ringan, bibir kering, bahkan konsentrasi menurun. Jadi penting banget untuk gak menjadikan kopi sebagai pengganti hidrasi utama. Lalu muncul satu masalah yang paling sering gak disadari, ketergantungan ringan. Bukan kecanduan berat kayak zat adiktif, tapi lebih ke kebiasaan yang bikin kamu merasa gak bisa hidup tanpa kopi. Kalau sehari gak ngopi, kepala nyut-nyutan, mood drop, energi seolah gak ada. Dan kamu mulai merasa perlu kopi bukan karena ingin, tapi karena takut gak bisa jalan tanpa itu. Kalau udah sampai titik ini, kopi udah gak lagi jadi teman. Dia berubah jadi tuan. Efek-efek ini makin kuat jika kamu ngopi dalam bentuk minuman manis, tinggi gula, tinggi krimer, bahkan disajikan dalam ukuran jumbo. Yang awalnya cuma pengin, nyegerin pikiran, malah jadi penyumbang kalori kosong harian. Dan kalau dikonsumsi terus-terusan, risikonya bukan cuma soal lambung atau tidur, tapi juga berat badan naik, gula darah gak stabil, bahkan komplikasi lain. Jadi minum kopi setiap hari itu boleh? Boleh, jelas. Tapi kenali batasmu sendiri. Karena saat dosisnya pas, kopi bisa bantu kamu fokus, berpikir jernih, dan tetap produktif. Tapi ketika dosisnya terlalu sering dan terlalu banyak, kamu bakal mulai kehilangan kendali. Dan itu gak cuma merugikan kesehatan, tapi juga kualitas hidup. Nah, ngomongin soal kontrol dan batas aman, ada kelompok-kelompok tertentu yang justru sebaiknya lebih hati-hati, atau bahkan menghindari kopi sama sekali. Mereka bukan cuma sensitif, tapi secara biologis memang punya risiko lebih besar kalau terus mengonsumsi kafein. Di dunia ini, gak ada satu hal pun yang cocok untuk semua orang. Termasuk kopi. Meski terlihat aman, dan bahkan jadi gaya hidup buat banyak orang, faktanya gak semua tubuh bisa menerima kopi dengan cara yang sama. Dan justru disinilah pentingnya memahami siapa yang sebaiknya berhati-hati, atau bahkan sebaiknya menghindari kopi sepenuhnya. Kita mulai dari kelompok yang paling sensitif, ibu hamil dan menyusui. Selama masa kehamilan, tubuh wanita mengalami perubahan besar, termasuk dalam cara metabolisme kafein bekerja. Kafein yang masuk ke tubuh ibu akan ikut beredar dalam aliran darah dan bisa menembus plasenta, yang artinya, bayi dalam kandungan juga bisa terkena efeknya. Masalahnya, janin belum bisa memproses kafein seefisien orang dewasa. Paparan kafein berlebihan bisa berisiko mempengaruhi pertumbuhan janin, detak jantungnya, bahkan meningkatkan risiko keguguran di trimester awal. Beberapa studi menyarankan batas maksimal kafein untuk ibu hamil adalah 200 mg per hari. Itu setara dengan satu cangkir kopi ukuran sedang. Tapi sekali lagi, ini bukan aturan mutlak. Banyak dokter menyarankan untuk menghindari kopi sepenuhnya demi keamanan. Lalu ada orang dengan masalah lambung. Kalau kamu punya riwayat MAG, GERD, atau asam lambung yang gampang naik, kopi bisa memperparah kondisi itu. Kandungan asam di dalam kopi bisa memicu iritasi lambung, mempercepat produksi asam lambung, dan bikin perut terasa perih atau mual. Terutama kalau kamu suka ngopi pagi-pagi dalam kondisi perut kosong, kombinasi ini bisa jadi mimpi buruk buat yang lambungnya sensitif. Berikutnya, kita bicara soal tekanan darah tinggi dan gangguan jantung.
Meskipun beberapa penelitian bilang kopi aman dikonsumsi oleh penderita hipertensi ringan, tetap aja efek kafein bisa meningkatkan tekanan darah dalam jangka pendek. Buat orang yang punya tekanan darah tinggi yang belum terkontrol atau punya masalah irama jantung, aritmia, kopi bisa jadi pemicu detak jantung tak beraturan, rasa gelisah, bahkan sesak. Dalam kondisi kayak gini, yang tadinya cuma mau nyegerin badan, malah bisa berujung ke ruang IGD. Kita juga gak boleh lupa sama anak-anak dan remaja. Sekarang banyak kopi kekinian yang digemari usia muda, kopi susu gula aren, kopi boba, dan sebagainya. Tapi masalahnya bukan cuma soal kafein. Kandungan gula yang tinggi, ditambah sistem saraf yang belum stabil di usia belia, bikin kopi jadi kombinasi berisiko. Kafein bisa ganggu pola tidur, fokus belajar, bahkan perkembangan hormon pada usia remaja. Dan yang bikin parah, banyak dari mereka yang belum ngerti batas aman konsumsi harian. Lalu ada juga orang dengan gangguan kecemasan atau insomnia kronis. Kafein memicu sistem saraf simpatik, bagian dari otak yang bikin kita siaga. Tapi buat yang udah punya kecenderungan cemas atau sering overthinking, tambahan stimulus dari kopi bisa bikin situasi makin runyam. Gelisah berlebihan, jantung berdebar, pikiran gak bisa diam. Semua bisa muncul karena efek kafein yang terlalu tinggi atau dikonsumsi di waktu yang salah. Dan terakhir, mereka yang sedang dalam masa penyembuhan penyakit atau konsumsi obat tertentu. Beberapa obat bisa berinteraksi dengan kafein, memperkuat atau mengacaukan efeknya. Misalnya obat untuk depresi, antibiotik tertentu, hingga suplemen zat besi. Dalam kasus ini, dokter biasanya akan menyarankan menghindari kopi sementara waktu, atau setidaknya membatasi jumlahnya. Intinya, bukan berarti kopi itu berbahaya. Tapi kopi bukan untuk semua orang, dan tidak dalam semua kondisi. Kenali dulu bagaimana tubuh kamu bereaksi. Karena bisa jadi, yang kamu kira, sekadar ngopi, justru jadi pemicu masalah yang diam-diam muncul dalam bentuk kelelahan, cemas, susah tidur, atau nyeri lambung yang terus berulang. Setelah tahu siapa yang perlu waspada, penting juga buat kita lihat dari sisi yang lebih seimbang. Karena kopi bukan solusi ajaib buat hidup sehat, dan bukan pula kambing hitam dari semua penyakit. Dalam konteks gaya hidup, kopi seharusnya masuk sebagai bagian dari keseimbangan, bukan pelarian atau andalan mutlak. Kopi, pada akhirnya, cuma satu bagian kecil dari rutinitas kita. Tapi seringkali, peran kecil itu dibesar-besarkan. Ada yang mengandalkan kopi sebagai penolong utama setiap bangun pagi. Ada yang gak bisa fokus kerja tanpa segelas kopi di meja. Dan ada juga yang menjadikan kopi sebagai pengganti tidur, pengganti makan, bahkan pengganti istirahat. Padahal tubuh gak butuh keajaiban. Yang dibutuhin cuma satu, keseimbangan. Salah satu kesalahan paling umum yang banyak orang lakukan adalah menjadikan kopi sebagai penopang utama hidup sehat. Ngerasa cukup sehat cuma karena minum kopi hitam tiap hari. Padahal, secanggih apapun manfaat kopi, dia gak akan bisa menggantikan kualitas tidur yang buruk, kurang gerak, atau pola makan amburadul. Minum kopi setiap hari boleh, tapi jangan lupakan air putih. Tubuh butuh hidrasi netral. Kalau kamu minum 3 gelas kopi tapi lupa minum air putih, tubuh pelan-pelan akan kekurangan cairan, bikin metabolisme melambat, kulit kering, bahkan fungsi ginjal terganggu. Jangan tertipu sama fakta kalau kopi berbasis air. Efek diuretik kafein tetap membuat tubuh buang cairan lebih cepat, dan itu harus diimbangi. Lalu soal tidur. Kopi memang bisa membantu kamu tetap terjaga, tapi dia gak bisa menggantikan istirahat berkualitas. Banyak orang sengaja bergantung pada kopi untuk menutupi kantuk akibat begadang. Akhirnya, pola ini jadi lingkaran setan. Begadang ngopi, begadang lagi. Padahal tubuh punya ritme biologis alami yang kalau dilanggar terus, dampaknya bisa muncul dalam bentuk kelelahan kronis, emosi gak stabil, dan daya tahan tubuh menurun. Olahraga pun gak kalah penting. Kafein memang bisa bikin kamu lebih semangat dan fokus saat latihan. Tapi kalau kamu cuma ngopi tanpa bergerak aktif, manfaat metabolisme dari kopi jadi sia-sia. Bayangin aja, kamu minum kopi buat tingkatin pembakaran lemak, tapi sehari-harinya cuma duduk, rebahan, dan makan manis-manis.
bukannya bakar kalori. Yang ada malah numpuk. Dan jangan lupa, ada juga yang pakai kopi sebagai pelarian emosional. Lagi stres, ngopi. Lagi bosan, ngopi. Lagi galau, ngopi. Memang sesekali gak apa-apa. Tapi kalau jadi kebiasaan, kamu gak lagi menikmati kopi karena rasanya, tapi karena kamu butuh sesuatu buat menenangkan pikiran. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu ketergantungan psikologis, di mana kamu gak bisa fokus atau tenang sebelum kopi menyentuh bibir. Padahal seharusnya, kopi itu dinikmati, bukan dijadikan alat bantu buat bertahan hidup, bukan jadi pelindung dari gaya hidup yang berantakan. Satu hal yang sering dilupakan juga, kopi gak cocok buat semua momen. Kadang, tubuh cuma butuh tarik napas, jalan kaki sebentar, atau tidur 20 menit. Tapi karena kita terbiasa cari jalan pintas, kita pilih kopi. Dan saat tubuh kasih sinyal, lelah, kita lawan pakai kafein. Lama-lama, sinyal alami tubuh jadi tumpul. Kita jadi gak peka. Kita pikir kita baik-baik aja. Padahal tubuh udah kasih peringatan sejak lama. Menjadikan kopi bagian dari gaya hidup sehat artinya menjadikannya pendamping, bukan pusat. Nikmati kopi sebagai bagian dari rutinitas pagi, sebagai teman ngobrol, atau sebagai pemanis waktu kerja. Tapi tetap beri tubuh haknya. Makan cukup, tidur cukup, minum cukup, dan bergerak cukup. Karena semua itu gak bisa digantikan oleh satu cangkir kopi, sehebat apapun efeknya. Kalau kamu udah menjalani hidup dengan cukup seimbang, disitulah kopi bisa menunjukkan manfaat maksimalnya. Dia bukan penyelamat, tapi penguat. Bukan solusi tunggal, tapi bagian dari sistem pendukung. Dan saat itu tercapai, kamu gak akan bergantung. Kamu akan sadar kapan butuh kopi, dan kapan tubuhmu cuma butuh istirahat. Di tengah arus informasi soal kopi yang kadang terlalu dilebih-lebihkan atau bahkan ditakut-takuti, muncul satu lapisan lain yang sering luput. Mitos-mitos soal kopi yang masih dipercaya banyak orang sampai sekarang. Dan beberapa di antaranya bisa bikin orang salah paham, salah langkah, bahkan jadi takut ngopi padahal sebenarnya gak masalah. Di tengah popularitas kopi yang terus naik, informasi seputar kopi juga menyebar kemana-mana. Sayangnya, gak semua informasi itu bisa dipercaya. Banyak yang terdengar meyakinkan, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata cuma mitos yang diwariskan dari obrolan ke obrolan, tanpa dasar ilmiah yang jelas. Dan kalau kita telan mentah-mentah, mitos-mitos ini bisa bikin orang jadi salah paham, bahkan salah langkah dalam menikmati kopi. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah, kopi bikin ketergantungan berat. Kalimat ini udah kayak stempel yang nempel kuat di benak banyak orang. Tapi kenyataannya, ketergantungan kopi gak bisa disamakan dengan kecanduan narkoba atau alkohol. Kafein memang bisa membentuk kebiasaan. Bahkan withdrawal ringan kayak sakit kepala atau lelah kalau tiba-tiba berhenti. Tapi itu bukan ketergantungan klinis. Itu lebih ke adaptasi tubuh terhadap sesuatu yang biasa dia dapat. Dan kabar baiknya, efek itu bisa hilang dalam beberapa hari setelah tubuh menyesuaikan diri. Lalu ada juga mitos klasik yang bilang, kopi bikin jantung lemah. Padahal, studi justru menunjukkan hal sebaliknya. Dalam jumlah wajar, kopi gak memperburuk kondisi jantung. Bahkan beberapa riset menyebutkan bahwa konsumsi kopi 2-3 cangkir per hari bisa menurunkan risiko stroke dan gagal jantung. Yang perlu diperhatikan adalah kondisinya. Kalau seseorang memang sudah punya gangguan irama jantung atau tekanan darah tinggi yang belum stabil, maka konsultasi dokter tetap penting. Tapi untuk orang sehat, kopi bukan musuh jantung. Mitos lain yang gak kalah populer, kopi bikin tulang keropos. Ini muncul karena kafein diketahui bisa meningkatkan pembuangan kalsium lewat urin. Tapi efek ini sangat kecil, dan bisa dengan mudah diimbangi kalau kamu punya asupan kalsium harian yang cukup, misalnya dari susu, ikan, atau sayuran hijau. Selama pola makan kamu seimbang, kopi gak akan bikin tulangmu rapuh. Ada juga yang bilang, ngopi bikin kulit jadi cepat tua. Padahal kopi justru mengandung antioksidan kuat yang melawan radikal bebas, penyebab utama penuaan sel. Bahkan,
Ekstra kopi sering digunakan dalam produk perawatan kulit karena kemampuannya menenangkan peradangan dan melindungi kulit dari kerusakan akibat polusi atau sinar UV. Yang bikin kulit cepat tua bukan kopinya, tapi begadang dan stres berlebihan yang sering jadi teman ngopi itu sendiri. Terus, ada kepercayaan lama bahwa kopi bikin kemandulan. Ini mitos yang sering bikin takut, terutama di kalangan perempuan. Tapi sampai hari ini, belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah wajar bisa menurunkan kesuburan. Memang benar bahwa kafein dalam dosis tinggi bisa berdampak negatif, tapi batasnya cukup tinggi. Selama konsumsi masih dalam rentang aman, kurang dari 400 mg kafein per hari, gak ada alasan buat takut. Dan satu lagi, kopi bikin badan kurus. Ini agak tricky. Memang benar kafein bisa meningkatkan metabolisme dan membantu pembakaran lemak dalam aktivitas fisik. Tapi efeknya ringan dan sementara. Kalau kamu cuma ngopi tapi gak jaga pola makan dan gak aktif gerak, berat badan tetap bisa naik. Jadi jangan pernah anggap kopi sebagai alat diet utama. Dia bisa membantu, tapi bukan solusi tunggal. Dari semua mitos itu, satu kesamaan yang bisa kita lihat adalah semuanya lahir dari informasi yang setengah matang, dibumbui ketakutan, dibalut asumsi, lalu diwariskan sebagai fakta. Padahal, saat diteliti serius, jawabannya jauh lebih kompleks dan seringkali tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Makanya, penting banget untuk memisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma cerita warisan. Karena di tengah dunia yang penuh opini, kita butuh pemahaman, bukan ketakutan. Dan itu cuma bisa didapat kalau kita mau buka diri, baca riset, dan dengar penjelasan yang berbasis data, bukan sekadar kata orang. Akhirnya, semua kembali ke pilihan. Tapi pilihan yang baik cuma bisa dibuat kalau kita punya informasi yang jernih. Setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi saat kita minum kopi, dari kandungan sampai dampaknya ke tubuh, dari manfaat sampai risikonya, kita tinggal jawab satu pertanyaan terakhir. Minum kopi setiap hari itu baik atau buruk? Dan jawaban itu gak bisa hitam putih. Karena, seperti yang akan kita bahas terakhir nanti, semuanya bergantung pada konteks, dosis, dan kesadaran. Setelah semua fakta dibentangkan, dari kandungan senyawanya, manfaat yang bisa dirasakan, risiko yang harus dipertimbangkan, hingga mitos yang perlu diluruskan, ujungnya tetap mengarah ke satu pertanyaan sederhana yang selalu ditanyakan berulang-ulang. Minum kopi setiap hari itu baik atau buruk? Dan seperti kebanyakan hal dalam hidup, jawabannya gak pernah sesederhana, iya atau tidak. Karena kopi bukan soal hitam atau putih. Dia soal konteks. Soal bagaimana kamu mengonsumsinya, seberapa sering kamu mengandalkannya, dan apa yang sedang terjadi di dalam tubuhmu saat kamu menyeruputnya setiap pagi. Kalau kamu menjadikan kopi sebagai teman, dia akan menyeimbangkan langkahmu. Tapi kalau kamu menjadikannya tongkat penopang yang terus kamu genggam karena gak bisa jalan sendiri, cepat atau lambat, kamu akan kelelahan sendiri. Kopi bisa mengangkat mood, menajamkan pikiran, membantu metabolisme, bahkan melindungi tubuh dari penyakit degeneratif. Tapi semua itu hanya akan terasa ketika kamu tahu batasnya. Ketika kamu minum dengan sadar, bukan karena panik. Ketika kamu pilih kualitas, bukan kuantitas. Ketika kamu paham kalau yang kamu butuhkan bukan tambahan gelas kopi, tapi mungkin tidur 30 menit yang berkualitas. Menjadikan kopi sebagai bagian dari gaya hidup sehat bukan soal jumlah cangkir per hari, tapi soal keseimbangan. Seberapa kamu sadar tubuhmu butuh, seberapa kamu bisa berhenti, dan seberapa kamu tahu bahwa hidup gak melulu harus dipacu dengan kafein. Buat sebagian orang, kopi bisa jadi penyemangat pagi. Buat yang lain, mungkin justru jadi sumber masalah lambung, tidur, atau kecemasan yang selama ini gak pernah dikaitkan langsung. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kita terlalu terbiasa, sampai gak sadar kalau tubuh udah lama kasih sinyal minta istirahat. Jadi kalau kamu bertanya, apakah boleh minum kopi setiap hari? Jawabannya, boleh. Tapi dengan catatan, kenali tubuhmu, pahami ritmemu, dan jangan pernah biarkan kopi mengambil alih kendali atas keseharianmu. Kalau kamu merasa kopi membuat harimu lebih baik, bagus.
Tapi kalau kamu merasa gak bisa jalan tanpa kopi, mungkin itu saatnya berhenti sejenak. Bukan untuk meninggalkan, tapi untuk kembali mengatur hubungan kalian dengan cara yang lebih sehat dan sadar. Karena pada akhirnya, yang bikin hidup seimbang itu bukan kafein, tapi kesadaran bahwa tubuh kita butuh dirawat, bukan dipaksa terus bekerja. Dan di tengah semua pilihan minuman yang ada hari ini, kopi tetap jadi salah satu yang paling manusiawi. Bukan cuma karena rasanya, tapi karena ia datang bersama momen, percakapan, keheningan, konsentrasi, dan terkadang hanya sekadar duduk diam menenangkan kepala. Jadi jangan rusak momen itu dengan kesalahan kecil yang terus diulang. Jangan sampai secangkir yang seharusnya jadi jeda, malah berubah jadi beban tak terlihat. Kopi bukan penyebab masalah, tapi cara kita memperlakukannya lah yang menentukan apakah ia akan jadi teman atau malah pelan-pelan jadi musuh. Dan sekarang, kamu udah punya semua informasi penting tentang kopi. Bukan buat menakut-nakuti, tapi buat ngajak kamu lebih sadar. Karena kesadaran itu yang bikin satu cangkir jadi berharga. Bukan karena efeknya, tapi karena kamu tahu kapan waktunya.